mengukur. Tapi kalau misalnya alat didirikan di salah satu titik, kan ada 3 metode memang. Boleh alat itu di salah satu titik, boleh di antara 2 titik. Jadi kalau misalnya A, B, alat ini di tengah, ini nggak perlu kita ambil beda tingginya, nggak kita letakkan dia tepat di patok pun nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi ini, kemudian setelah itu nanti kita kalau udah tes ini kita cek udah tepat, kemudian kita membaca rambu. Jadi untuk membaca rambu, ini kita bidik, sama pakai bidik kasar dulu. Ini itu atau bidik kasar. Ini, kalau sudah tepat, baru kita bidik pakai fokusnya. Kita bidik pakai fokus. Kemudian kalau dia kurang ke kiri atau ke kanan, ini kita pakai gerak halus. Ini jangan gini kasar, geraknya jauh. Kalau ini masih jauh, kita putar ini pakai jari. Bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Kalau belum jelas fokus atau sasaran, ini bisa pakai ini. Ini untuk memperjelas fokus atau sasaran. Jadi kalau tadi ini udah tepat, bacaan kita baca, dia masih putih gitu, kabur ada kita ini. Kemudian kita putar misalnya benang diafragma, nanti kan ada 3 benang diafragma, benang atas, benang tengah, benang bawah. Itu kalau kurang jelas, putar struk 4 kali. Kolaborasi. Biasa dengan diputar ini jadi kabur. Kita baca, misalnya benang atas, baca sini. Baca di titik sini. Kita baca berapa? 14 142 5. Jadi kalau ingin tidak nampak, kita bisa pakai bantuan ini. Tanda angka 1 ini berdasarkan titik 1. Ini artinya 1. Di bawahnya mengikuti 1, 3. Tinggal kita lihat naiknya berapa kotak. 1 kotak ini naiknya 1 cm. Jadi kalau udah baca 1, 3, ini kan tidak nampak nih kalau jauh misalnya. Tinggal naik, ini 130, ini 132. Misalnya dari sini kan. Itu 1, 3, 4. Tengahnya 1, 3, 4. Jadi 1, 3, naiknya 4 tingkat tambah setengahnya seperti itu. Jadi inilah konsumen yang buat angka yang besar. Kemudian untuk mengecek matematiknya lagi, kan? Itu kita bisa memutar salah satu huruf 3 ini. Tadi kan misalnya terbaca 1, 4, 3, 5. Kita putar sedikit. Kita bidik, masih nggak bacaannya seperti itu. Biasanya dia kalau yang masih otomatis itu, asal masih dalam lingkaran merah itu, waktu kita putar, dia masih bisa sama terbaca dengan bacaan yang pertama. Atau kita putar sedikit ini, kita balikkan lagi, ini geraknya. Asal itunya nggak berat, jadi kita naikkan turunkan, dia pasti berbeda. Seperti itu. Jadi nanti yang dinilai adalah pengaturan atau pemakaian alat ini. Jadi kita mulai ngeceknya mulai dari pasang stafit sampai membaca rambu. Ada 2 rambu yang dibaca. Jadi ini alat di sini, kita setel mulai dari statif tadi, mulai stopwatch dihidupkan, mulai dari menyetel statif, memasang alat, kan? Nanti dicek mikronya di tengah, kemudian cek lagi otomatiknya, kita baca lagi masih tidak di situ, kalian membaca sendiri, baru baca rambu. Jadi ada rambu satu titik di sana. Nah, itu kita sebagai datum Pak ya awal ya.
Jadi satu titik sana misalnya sebagai titik ini, kita baca benang atas, benang tengah, benang bawahnya. Gitu. Dibaca berapa dari rambunya, kemudian diputar, baca ke rambu satunya lagi, baca benang atas, benang tengah, benang bawah. Akan didapat beda tinggi yaitu dengan mengurangkan bacaan benang tengah di titik A dengan benang tengah di titik B. Seperti itu. Nanti dicek nih ke ketelitian bacaannya. Jadi mulai dari waktu nanti kita ranking. Paling tinggi itulah rankingnya, paling cepat adalah ranknya paling tinggi dari waktu. Gitu. Kemudian dari ketepatan bacaan. Jadi setiap selesai itu kita cek lagi yang membaca itu sama enggak seteliti yang kita cek. Seperti itu. Kemudian sikap itu dalam peralatan ini. Jadi jangan yang tidak boleh dilakukan itu akan dinilai seperti itu. Sikap kerja, gitu kan? Jadi dengan peralatan dijaga nak, kan? Waktu mengambil alat ini dari kotak ke atas gitu kan dipegang dengan benar. Kemudian waktu mengunci ini, waktu membaca nipu itu dibaca atau dinilai sebagai sikap. Jadi ada 3 penilaian dari waktu, dari ketepatan bacaan, dari ketelitian, dari sikap. Ya, seperti itu. Ya. Jadi satu-satu nanti. Ini sekarang alatnya ada 4. Jadi saya dengan Pak Mufti dibagi kan 14 nih ya. Ya 14. Bagi 2, 7. Jadi saya 7, Pak Mufti 7 nanti dibagi untuk mengambil nilai. Jadi nanti selama 2 alatnya ada, siapa yang udah siap boleh langsung maju. Yang belum masih boleh dikasih kesempatan berlatih dulu. Ya, pengarah kemana baca rambu, kemana info. Jadi yang biasa lama itu yang ngatur infonya. Ini enggak ngaruh ya? Info enggak tengah-tengah. Enggak ngaruh. Jadi asal ini datar, gitu kan? Jadi Rajin. kita menjaga ini datar. Kemudian kaki-kaki statif ini biasanya lebih kurang sama tingginya, jadi tidak terlalu lama mengatur. Jadi jangan statif ini udah nungging, ini alatnya lagi udah bentuknya enggak tinggiannya enggak beraturan, kita sulit mengaturnya. Siap untuk dites, maka diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk 30 menit lah ya, 30 menit untuk mencoba latihan. Kalau sudah terbiasa tidak apa-apa, tinggal di try out aja. Saya ini mampunya berapa menit atau berapa detik gitu, karena ada yang tidak sampai 1 menit. Mulai dari dia buka alat, tadi seperti tadi menyetel, kemudian masang alat, membaca rambu, sampai menghitung. Selesai, maka kita nilai. Jadi kalau hanya coba-coba begini, kita tidak bisa mengukur waktu yang kita perlu, yang kita dapat. Tapi kalau kita coba, mulai dari buka alat sampai selesai, kita bisa mengukur diri kita gitu. Kemudian nanti kalau ada yang belum jelas, bisa ditanya ke kita atau dengan temannya gitu. Sehingga udah betul-betul siap. Kalau sudah siap, udah saya siap, langsung kita coba tes. Jadi kami beri waktu 30 menit, silakan untuk coba-coba dulu ya. Kemudian nanti yang terakhir setelah selesai tes, maka kita akan evaluasi, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, ada apa, akan kita evaluasi. Sekaligus saya akan menjelaskan, Bu Nona akan menjelaskan nanti tentang waterpass yang tidak otomatis, yang ukit pada saat ini. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan langsung bagi-bagi aja ya. 3 orang, ada 4 alat ya. Ada 1, 2, 3.